$19 Fortnite card. Who wants it? Di 33.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan reaction pada pernyataan Dirut RPH Surabaya Bapak Fajar Arifianto yang ditayangkan di channel YouTube Raja Warta Channel. Dulu itu konsep dari RPH itu kenapa ada di utara, ada di barat, dan ada di selatan ya. Itu tujuannya kan jemput bola. Tujuan jemput bola itu nantinya akan mengurangi biaya dari para penjagal tadi, penjagal hewan itu. Bagaimana Pak Fajar merespon itu? Dulu RPH cuma ada dua, Pegirian sama Kedurus. Pegirian itu di utara, Kedurus di selatan. Ya. Harapannya perdagangan daging di selatan yang Krian, Gresik, Sidoarjo itu bisa diantisipasi oleh di Kedurus. Tapi seiring perkembangan kota, ada jalan tol sebenarnya sudah nggak relevan. Karena semua di tempat pemotongan manapun daging bisa didistribusikan dengan cepat. Karena jalan sudah banyak alternatif lah, sehingga nggak ada transportasi juga sudah banyak, ruas jalan juga sudah lebar. Mungkin dulu pertimbangannya adalah faktor geografis, sehingga diperlukan tempat yang berjauhan begitu ya. Tapi sekarang saya pikir nggak ada masalah. Dimanapun sentra potong hewannya itu bisa dioptimalkan, asalkan ada akses jalan yang bagus, didukung oleh alat transportasi yang baik. Iya. Reaction yang pertama ini merupakan kritik kepada beliau, bahwasanya beliau akan menyentralkan RPH Kedurus di dalam satu tempat ya, di Pegirian. Alasannya untuk efisiensi pelayanan segala macam. Kritik saya untuk hal itu adalah bahwasanya sentralisasi RPH jelas bertentangan dengan biaya produksi murah itu, gitu loh. Karena dengan menyentralkan RPH, biaya produksi para jagal itu, mitra RPH itu ya, yang disebut para jagal itu akan semakin meningkat dan berpengaruh pada harga daging yang semakin tidak terkontrol. Walaupun beliau mengatakan bahwa sekarang ada jalan tol, akses jalan yang enak, tapi tetap aja dengan menjauhi wilayah distribusi kami, maka biaya produksi itu akan semakin meningkat, yang akan mengakibatkan produk-produk daging dari kita itu harga jualnya ikut meningkat. Reaction yang kedua adalah mengenai dampak buruk ya dari sentralisasi RPH itu. Bahwasanya selama ini wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur itu merupakan zona red zone gitu loh. Zona yang sangat berbahaya atau sangat berpotensi pada peredaran daging sapi gelonggongan dari wilayah-wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Surabaya. Gitu. Dengan disentralkan RPH di satu tempat, maka peredaran daging sapi gelonggongan ini tidak tercover lagi gitu loh. Maka kasihan warga Surabaya, khususnya Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Timur akan menerima atau mereka akan membeli daging-daging yang beredar di wilayah mereka itu adalah daging sapi gelonggongan gitu. Hal ini sangat bertentangan dengan adanya RPH itu sendiri, di mana RPH itu tugasnya, salah satu tugasnya adalah menjaga daging-daging di wilayah Surabaya agar memenuhi syarat atau layak konsumsi, halal, sehat, utuh itu. Dan ini yang paling penting ya, yang poin nomor 3 ya. Kalau kita melihat luasan geografis wilayah Surabaya itu, maka seharusnya Surabaya itu sudah selayaknya punya ya minimal tiga lokasi RPH ya.
Sekarang ini Surabaya masih punya 2 RPH. Maka saya kalau boleh usul, saya sebagai praktisi persapian dan perdagingan, yang mana kalau Anda ini mempertanyakan kredibilitas saya, keluarga saya ini sudah kurang lebih lebih dari 70 tahun berkecimpung di wilayah persapian dan perdagingan ini. Yang dulu RPH Kedurus itu mungkin di akhir tahun 60-an, awal 70-an, tahun 70-an itu dimulai keluarga saya itu masuk ke situ. Menjadi salah satu perintis RPH di situ, gitu loh. Mengakomodir yang pada waktu itu masih marak potongan-potongan liar di wilayah Surabaya. Harusnya wilayah Surabaya ini punya minimal 3 lah RPH ya. Kalau saya boleh usul, tambahlah 1 lagi RPH di wilayah Surabaya Timur. Supaya apa? Pendistribusian daging di setiap wilayah itu lebih efisien, lebih menekan biaya produksi. Supaya masyarakat Surabaya ini bisa membeli daging dengan kualitas yang terbaik. Dan yang pasti, yang lebih penting adalah dengan harga yang terjangkau gitu loh. Nah, untuk kritik berikutnya, nomor 4 ini, yang tidak kalah penting. Harusnya RPH ini bukan hanya berinovasi, hanya untuk meningkatkan pendapatan. Yang perlu juga diperhatikan sama Dirut Pak Fajar Arifianto ini adalah dia harus berinovasi. Bagaimana caranya bisa menjaga kestabilan harga daging yang beredar di wilayah Surabaya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus punya payung hukum untuk memastikan agar daging-daging yang beredar di wilayah Surabaya ini bukan lagi daging-daging sapi gelonggongan yang berasal dari wilayah luar Surabaya. Karena itu menguntungkan bagi pelaku-pelaku bisnis nakal dalam perdagingan dan merugikan masyarakat wilayah Surabaya sendiri itu. Iya. Saya ingin tahu konsep detailnya, Mas. Saya ingin apakah ada perbedaan nantinya dengan RPH sebelumnya ya? Apakah sistem pemotongan bagaimana? Apakah ada yang baru nanti? Prinsipnya sama. Cuma kita nanti usahakan di RPH Banjarasugia nanti RPH yang sudah semi modern. Ah, ini. Bangunannya, kemudian perangkatnya, misalkan kita gunakan mulai speed karkas. Tidak lagi dipecoki dan sebagainya, tapi speed karkas. Kemudian pemotongan jasa potong cutting itu akan kita optimalkan. Karena selama ini kan pemotongan daging itu kan kita jagal itu mencacah sendiri. Nah, nanti ada jasa potong. Sekarang di Pegiran sudah kita mulai pemotongan jasa potong cutting. Per kilonya 30.000. Potong cutting, potong tulang, itu kan perlu nanti itu. Itu cepat itu ya? Ya, terus juga asah pisau, itu kan juga penting dan sebagainya. Itu menjadi data yang kemudian yang kedua karena sudah semi modern, harapannya pengelolanya lebih modern, lebih bersih, lebih terjamin dan masyarakat bisa melihat bahwa RPH ini memang sudah standar kebersihannya, standar kesehatannya, termasuk utama adalah standar dalam menjamin kehalalannya. Dan ini yang harus Pak Fajar perhatikan ya. Bahwasanya gagasan-gagasan Anda ini bukan gagasan baru gitu loh. Anda ini mengadopsi gagasan-gagasan dari kota atau kabupaten lain gitu loh. Yang mana gagasan itu gagal total di kota atau kabupaten lain gitu. Itu gagasan usang, itu bukan gagasan baru, Pak. Contoh, kita lihat di Lamongan. Lamongan itu membangun RPH modern di tahun 2013 dan sudah mulai beroperasi di tahun 2014. Sampai sekarang itu sepi peminat. Dia nggak bisa mengakomodir para jagal di wilayah Lamongan itu. Gitu loh. Sepi peminat. Dan kalau kita lihat lagi di Sidoarjo itu ada 2 RPH modern. Yang pertama terbengkalai, nggak dipakai sama sekali. Padahal pembangunannya menghabiskan dana yang luar biasa besarnya. Yang kedua, dipakai tapi sepi peminat, gitu loh. Jadi kritik-kritik saya ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi semata ya.
tapi ini kritikan membangun. Khususnya ini untuk kepentingan masyarakat umum di wilayah Surabaya gitu. Ya, semoga ada yang mendengar, ada yang mengapresiasi bagi pihak-pihak terkait, Pak Eri Cahyadi mungkin, Wali Kota Surabaya, atau anggota Dewan Komisi B DPRD Surabaya. Semoga ini saran kritik saya ini didengar, bisa diimplementasikan dalam program-program yang real. Saya atas nama pribadi Rizky Ardiansyah memohon maaf atas segala perkataan saya. Mungkin ada yang menyinggung beberapa pihak, tapi memang dasar dari kritik saran saya ini bukan hanya kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan umum masyarakat Surabaya. Mohon maaf selebihnya atas kekurangan saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down a Fortnite court. Who wants it? Di 33.500. I need Kalian lihat ya. Somebody, baby.